Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arif Wulandari Putri dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Makassar. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan hasil analisis gaya kepemimpinan para calon presiden Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah Pak Prabowo Subianto. Gaya kepemimpinan dari Pak Prabowo Subianto itu menggunakan sistem transformasi. Ia dikenal sebagai pribadi yang tegas dan menjalankan ekonomi rakyat guna mengembalikan posisi kemajuan ekonomi di Indonesia sebagai macan Asia seperti yang pernah diraih Indonesia saat rezim Orde Baru berkuasa. Dan Prabowo punya keyakinan yang besar untuk dapat memperbaiki keadaan Indonesia dengan bentuk pemerintahan yang baik dengan berisikan orang-orang hebat di dalamnya. Namun, pada survei yang saya baca, telah dilakukan riset pada tanggal 18 sampai 27 Juni tahun 2014, sebanyak 76% psikolog menyatakan bahwa Prabowo akan menjalankan gaya otoriter jika terpilih menjadi presiden. Yang kedua, rekam jejak dari Prabowo Subianto. Nah, dalam rekam jejak seorang Prabowo Subianto ini sangat menarik untuk dibahas, apalagi rekam jejaknya dalam dunia militer. Prabowo Subianto pernah bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yang dulu merupakan pasukan khusus TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sampai 1985, yang tugasnya sebagai Komandan Peleton Grup 1 di Timur dan juga Papua. Lalu selanjutnya, Prabowo menjadi Komandan Peleton Operasi Seroja yang umurnya pada saat itu masih 26 tahun. Dan ia bertugas untuk memimpin misi penangkapan Nicolau dos Reis Lobato. Lalu Prabowo juga menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 pada tahun 1985. Pernah juga memimpin ekspedisi Puncak Everest sehingga membuat Indonesia terkenal sebagai negara dari Asia Tenggara pertama yang berhasil menaklukkan Puncak Everest. Prabowo pernah menjadi pelatih pasukan khusus Kamboja dan mendapatkan penghargaan dari PN Kamboja serta menjadi lulusan terbaik Fort Bragg, yaitu sekolah pasukan khusus terbaik di dunia. Selama Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia berhasil meyakinkan Kongres Amerika untuk menyetujui penjualan pesawat tempur supersonik canggih F-15ID ke Indonesia dalam 100 hari pertamanya. Dalam pendidikan militer, Prabowo mengembangkan program studi sarjana kedokteran militer dan sarjana MIPA militer di Unhan. Lalu kritikan untuk Pak Prabowo itu karena ada juga catatan hitam dari sosok Prabowo ini dalam rekam jejaknya selama berkarir di bidang militer, membuat sebagian besar teman-teman elemen aktivis mahasiswa 1998 yang tak berprofesi sebagai politisi masih tetap menganggap Prabowo tak layak menjadi presiden Indonesia. Prabowo juga sebagai aktor politik yang sedang memainkan isu populisme sebagai gaya diskursif dengan mencermati konten-konten yang disampaikan saat berkampanye dulu. Ketidakkonsistenan inilah memperlihatkan bahwa Prabowo tidak secara ideologis menjalankan populisme, tetapi itu bisa berubah-ubah tergantung opini dari publik sendiri. Apresiasi untuk Pak Prabowo yaitu cara kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini sudah diakui banyak masyarakat dengan banyaknya pembuktian dan penghargaan yang beliau raih. Terlepas dari semua itu, kelebihannya menjadikan poin yang menonjol dalam kontribusi bagi negara dan masyarakat. Pelan-pelan perubahan dari seorang Prabowo bukanlah hasil kerja sehari-hari, tetapi beberapa tahun belakangan ini sehingga menjadikan beliau sekarang terlihat kalem dan tidak emosional, hingga gaya komunikasi publiknya meraih simpati publik. Lalu yang kedua, yaitu Ganjar Pranowo. Tipe dari gaya kepemimpinan Ganjar Pranowo yaitu kalau soal kepemimpinan dari Ganjar Pranowo, beliau adalah sosok yang memiliki daya tarik
dalam memimpin, tegas, cerdas, dan percaya dirinya menjadi penilaian dari bawahannya. Gaya kepemimpinannya ini lebih mengarah ke sistem demokratis. Karena Ganjar Pranowo terkenal akan kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap masyarakat. Maka Ganjar selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam segala proses pengambilan keputusan dan juga memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Ganjar Pranowo sering berbaur dengan masyarakat sampai melakukan diskusi serta menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Rekam jejak dari seorang Ganjar Pranowo yaitu karir Ganjar Pranowo di dunia dimulai tahun 1996 dengan bergabung menjadi simpatisan PDI karena beliau mengagumi Megawati Soekarno Putri. Kemudian beliau menjadi anggota DPR Republik Indonesia tahun 2004. Pada awalnya ia tak lolos saat mencalonkan diri. Lalu ia mendapat tugas sebagai pengganti antar waktu untuk menggantikan rekan separtainya. Beliau pun ditugas Komisi 4 untuk mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Serta beliau ditempatkan juga menjadi juru bicara fraksi PDIP di DPR RI. Lalu di periode kedua diri sebagai anggota DPR RI. Ganjar ditempatkan pada Komisi 2 serta beliau ditempatkan juga menjadi juru bicara fraksi PDIP di DPR Republik Indonesia. Lalu periode 2 ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR Republik Indonesia. Ganjar ditempatkan pada Komisi 2 yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertahanan, dan reformasi agraria. Ia pun mulai dikenal publik karena menjadi anggota panitia khusus hak angket Bank Senturi sekaligus menjadi wakil ketua Komisi 2 DPR RI. Lalu selanjutnya pada tahun 2013, Ganjar Pranowo dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dengan perolehan suara 48.082% dengan suksesnya periode pertama, beliau kembali mencalonkan diri pada 2018 berpasangan dengan Taj Yassin. Menurut saya, sejauh ini kepemimpinan seorang Ganjar Pranowo berjalan dengan baik. Mungkin jika ada kritikan atau kekurangan, itu ialah soal beliau menolak timnas Israel pada Piala Dunia FIFA U20 di Indonesia, yang mengakibatkan penurunan elektabilitas seorang Ganjar Pranowo yang merosot tajam pasca komentar anti-Israel yang membuat FIFA membatalkan perhelatan sepak bola Piala Dunia. Namun alasan Ganjar Pranowo membuat penolakan karena katanya kita punya komitmen untuk ikut dalam perdamaian dunia, khususnya mendukung Palestina, itu yang pertama. Dan ini menjadi kontrak sosial kita karena Ganjar mengaku bahwa perdamaian dunia yang paling utama terkhusus mendukung Palestina. Dan untuk apresiasi untuk Ganjar Pranowo ini sudah bisa membuktikan bahwa ia bisa memenuhi keinginan milenial dari segi kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini dapat menjadi harapan rakyat untuk mewujudkan ekonomi ke arah lebih baik. Seperti Ganjar masih di tingkat 1 dibandingkan kedua saingannya, karena Jokowi juga secara terang-terangan mengendorse Gubernur Jawa Tengah ini sejak lama. Selain juga karena satu partai, Ganjar Pranowo pintar dalam memainkan peran pada saat Jokowi menjadi Gubernur DKI. Yang ketiga yaitu tipe gaya kepemimpinan Anies Baswedan. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Anies Baswedan yaitu menggunakan sistem demokratis dan transformasional. Pak Anies Baswedan menerapkan sistem demokratis dengan aktif dalam mengajak masyarakat agar ikut serta dalam upaya mensejahterakan wilayah DKI Jakarta. Dengan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat yang ikut aktif dalam aspek perencanaan, memberikan tenaga, material, dan pemikiran. Selain sistem demokratis, Pak Anies juga menggunakan sistem transformasi karena ia mampu menginspirasi masyarakat dalam melampaui kepentingan yang ia miliki sehingga membawa pengaruh pada masyarakat seperti sejumlah perubahan dan prestasi yang berhasil diraih selama masa kepemimpinannya. Rekam jejak dari seorang
Pak Anies Baswedan ini selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Pertama, bantuan operasional untuk semua tempat ibadah seperti mengadakan program bantuan operasional tempat ibadah dan bantuan renovasi untuk semua tempat ibadah. Lalu menyediakan ruang publik untuk semua dengan memperbolehkan perayaan agama seperti Festival Muharram dan Natal di tempat umum. Menyediakan fasilitas umum untuk penunjang kawan disabilitas. Melakukan pembangunan rusunawa dengan 7.421 unit di dalamnya. Anies Baswedan juga menyelenggarakan event skala internasional, salah satunya Formula E, lalu meresmikan perpustakaan kelas dunia di kawasan Taman Ismail Marzuki, serta melakukan pembangunan stadion bertaraf internasional Jakarta International Stadium. Dan untuk kritikan bagi Pak Anies Baswedan yaitu beberapa kebijakan Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah menimbulkan kontroversi dan kritik, seperti kebijakan penghapusan trotoar dan kebijakan ganjil genap yang diterapkan di Jakarta. Anies Baswedan juga sering dianggap sebagai tokoh politik yang kontroversial dan diwarnai isu-isu politik. Tapi mengenai hal ini, semua orang punya pandangan yang berbeda dalam menanggapi hal tersebut. Lalu apresiasi untuk Pak Anies Baswedan itu, ia selalu mencari cara baru untuk memajukan Jakarta dengan menggunakan teknologi dan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mendapatkan masukan dari mereka. Beliau juga telah memperjuangkan program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas di Jakarta. Dan juga patut diapresiasi, Pak Anies Baswedan ini selalu terbuka masalah kritikan yang dilontarkan untuknya. Ia tidak merasa keberatan dengan petisi tersebut. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat mereka, karena tujuan dari Anies Baswedan adalah untuk transparansi kepada setiap masyarakat. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.